Perbedaan pendapat membuat kita memutuskan lebih bijaksana. Perbedaan pendapat membuat kita terhindar dari kesalahan. Perbedaan pendapat mencondongkan kita kepada keberhasilan. Perbedaan pendapat untuk kita bisa melihat angle yang lebih luas dari sudut pandang orang lain. Orang yang mudah bangun hubungan, mudah sukses. Orang yang susah bangun hubungan, susah sukses. Orang yang mudah bangun hubungan, mudah berhasil. Orang yang susah bangun hubungan, susah berhasil. Mari kita lihat paragraf 3. Kesuksesan orang dalam bidang bisnis 15% karena pengetahuan bisnis dan 85% karena kemampuan berhubungan dengan yang lain. Unity in diversity. Bersatu dalam keadaan untuk kita bisa kuat dalam menghadapi tantangan. Kita perlu bersatu. Itu sebabnya Yesus perlu mengajak murid-muridnya ketika dia stres di Taman Getsemani. Itu sebabnya Yesus perlu berdoa minta backup dari Bapa di surga. Makanya kenapa ada agama berbeda? Kenapa ada suku berbeda? Karena perbedaan diciptakan untuk kita bisa saling melengkapi. Kenapa ada pendapat berbeda? Ingat Bapak Ibu, pendapat yang berbeda belum tentu salah. Perbedaan pendapat membuat kita memutuskan lebih bijaksana. Perbedaan pendapat membuat kita terhindar dari kesalahan. Perbedaan pendapat mencondongkan kita kepada keberhasilan. Perbedaan pendapat untuk kita bisa melihat angle yang lebih luas dari sudut pandang orang lain. Mari kita lihat Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Hidup indah dan baik ketika kita bisa diam dengan rukun. Katakan diam dengan rukun. 3, 2, 1. Bukan diam-diaman. Beda antara diam-diaman dengan diam dengan rukun. Tidur satu ranjang, diam-diaman. Kerja satu office, diam-diaman. Pelayanan satu gereja, diam-diaman. Tinggal satu atap, diam-diaman. Makanya gak indah, gak baik. Alkitab hari ini memberikan penjelasan yang menjamin seseorang bahagia ketika kita bisa diam dengan rukun. Ayat 3, mari kita lihat apa yang terjadi. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Justru orang yang bisa diam dengan rukun, Tuhan perintahkan berkat. Berkat itu ditakdirkan bukan untuk dikejar Bapak Ibu. Tapi berkat itu ditakdirkan harusnya mengejar kita. Selama kita bisa embrace yang lain. Selama kita bisa merangkul musuh kita. Selama kita bisa mengasihi orang di sekitar kita. Selama kita tidak menyakiti orang lain. Saya beritahu Tuhan akan perintahkan berkat terus. Setiap hari mengejar kita. Dan kalau berkat mengejar kita. Mau kita lari dari berkat. Mau kita bersembunyi dari berkat. Berkat akan selalu dapatkan kita. Jangan cuma KTP-mu yang rukun. Kalau Anda buka KTP, ada tulisan 2, RT dan RW. RT artinya rukun. RW adalah rukun. Jangan cuma KTP-mu yang rukun dengan tetangga. Jangan cuma KTP-mu yang rukun dengan warga. Tapi you selalu sakit-sakitin tetangga, sakit-sakitin warga. Jangan-jangan nanti KTP-mu yang diberkati, hidup kita gak diberkati. Ingat tiap kali kita bawa KTP, kita harus rukun sama suami kita. Kita harus rukun dengan tetangga kita. Kita harus rukun dengan musuh kita. Kita harus rukun dengan pegawai kita. Kita harus rukun dengan pembimbing kita. Saya beritahu selama kita bisa rukun sama siapapun, Tuhan perintahkan berkat. Kenapa Yusuf diperintahkan berkat dari Tuhan? Karena Yusuf mengampuni abang-abangnya. Yusuf kasih makan buat abang-abangnya. Yusuf menerima kembali abang-abangnya. Makanya Yusuf dipromosikan lebih daripada abang-abang. Paham ini baik-baik. Hubungan selalu melahirkan akses. Akses melahirkan sukses. Sukses melahirkan suksesi. Hubungan selalu melahirkan akses. Akses selalu melahirkan sukses. Dan sukses selalu melahirkan suksesi. Boleh saya kasih kalimat lebih sederhana? Orang yang mudah bangun hubungan, mudah sukses.
Orang yang susah bangun hubungan, susah sukses. Orang yang mudah bangun hubungan, mudah berhasil. Orang yang susah bangun hubungan, susah berhasil. Mari kita lihat paragraf 3. Kesuksesan orang dalam bidang bisnis 15% karena pengetahuan bisnis dan 85% karena kemampuan berhubungan dengan yang lain. Kesuksesan orang dalam bidang bisnis disurvei di dunia ini. Semua bisnis yang hari ini tetap berjaya. Dan semua bisnis yang bangkrut hari ini. Di surveinya ternyata kesuksesan orang dalam bidang bisnis 15% karena edukasi. Karena pengetahuan, 80% karena kemampuan membangun hubungan, pintar bawa diri. Data ini bukan meniadakan kita untuk meniadakan sekolah, tapi data ini mengingatkan kita pendidikan saja tidak cukup, tapi kita harus bangun karakter kita dan anak kita. Jadi boleh sekolahkan anakmu tinggi-tinggi, tapi kalau Anda tidak pernah bangun karakter anakmu, maka 15% cuma calon sukses. Tapi kalau Anda sekolahkan anak Anda tinggi-tinggi, tapi juga bangun karakternya, 100% anak Anda calon sukses di dunia usaha. Jadi jangan cuma kita sanggup menyekolahkan anak tinggi-tinggi, tapi bangunlah karakter anakmu. Untuk anakmu jangan eksklusif, tapi jadilah anak yang inklusif. Untuk anak kita selalu jadi orang yang gampang bersosialisasi. Makanya Jack Ma, seorang terkaya di China, mengajarkan selain kita punya IQ, selain kita punya EQ, kita harus punya namanya LQ, love quotient. Kita juga harus punya namanya love kasih. Dia mengajarkan kepada anaknya untuk bukan untuk sekolah pinter-pinter. Yang penting dia sekolah. Tidak mesti harus jadi nomor 1 di sekolahnya. Sebab kalau dia jadi nomor 1 di sekolahnya, dia tidak bisa belajar yang lain. Dia tidak bisa bergaul dengan yang lain. Dia selalu di behind the desk, selalu ada di belakang meja, selalu dia dengan ada buku, selalu ada di dunia maya. Itu sebabnya dia ajarkan anaknya, jangan selalu kau fokus pada pendidikanmu harus jadi nomor 1, tapi you harus punya karakter dan bangun hubungan dengan yang lain. Dan ternyata benar, saya ini baru saja bikin reuni. Setelah 21 tahun saya nggak ketemu dengan teman-teman satu SMA. Ketika kita bikin reuni, saya kaget. Semua kita yang kurus berubah sekarang jadi gemuk-gemuk. Itu yang pertama yang saya kaget setelah 21 tahun saya tidak berjumpa dengan teman-teman satu SMA. Kemudian kita mulai bicara satu dengan lain. Saya kaget betul, ini yang saya kaget betul Bapak Ibu. Teman-teman saya ranking 1, ranking 2, ranking 3. Sekarang jadi pegawai dari teman-teman kita yang nakal-nakal. Yang jadi bos, yang jadi decision maker, yang jadi eksekutif, yang nakal-nakal, yang pinter-pinter jadi second in charge, jadi pegawainya dari nakal-nakal. Saya mulai bingung, kok bisa? Ternyata yang nakal-nakal pinter bangun hubungan, berani mengambil decision, berani untuk melakukan yang orang lain mau lakukan. Sedangkan yang pinter-pinter, yang kutu-kutu buku, dia takut untuk mengambil keputusan. Dia cari-cari yang aman-aman aja. Akhirnya dia cuma jadi pegawai, dia punya pekerjaan, dia punya gaji, tapi nggak pernah jadi decision maker. Itu sebabnya hari ini bagi Anda yang punya anak-anak nakal-nakal, jangan dimarah-marahin terus. Biar dia kreatif, biar dia terus jadi bangun hubungan. Dia biar jadi orang yang berani mengambil sebuah keputusan. Dan puji Tuhan, saya anak salah satu di kelas itu yang rankingnya selalu 1 dari bawah, 2 dari bawah, 3 dari bawah, 4 dari bawah, paling top 10 dari bawah. Hari ini saya jadi bos juga. Dan teman saya jadi pegawai saya yang pinter-pinter. Lihat semua konglomerat dunia hari ini Bapak Ibu. Mereka nggak ada yang lulusan S3. Mereka jarang yang lulus S2. Mereka yang jarang mungkin lulus S1. Tapi mereka adalah orang yang pintar bawa diri. Berhadapan dengan orang yang ada di atas. Berhadapan dengan orang yang ada di sekitar. Berhadapan dengan pegawai. Berhadapan dengan mitra bisnis. Dia adalah orang yang pintar bawa hubungan. Mari kita lihat berikutnya. Kenapa orang berhenti jadi pelanggan? 1% karena meninggal dunia. Jelas kalau udah meninggal dunia tetap jadi pelanggan. Jangan-jangan dibangkitkan Tuhan. 3% karena pindah alamat ke luar negeri, luar kota. 5% kenapa orang berhenti jadi pelanggan? 5% karena alasan lokasi, susah dijangkau, susah parkir. Perhatikan baik-baik, kenapa orang berhenti jadi pelanggan? 7% karena tidak puas dengan produk. Rupanya alasan produk cuma 7% Bapak Ibu. Kenapa orang berhenti jadi pelanggan? 84%
karena diperlakukan kasar dan tidak baik. Jangan salahkan customer, jangan salahkan klien, jangan salahkan mitra bisnis. Kenapa dia tidak bisa loyal lagi sama kita? Bukan karena masalah produk, mungkin karena mulut kita dan perbuatan kita yang kasar. Kenapa suami berhenti jadi suami? Bukan karena kulit kita sebagai istri makin keriput. Mungkin karena mulut kita nggak pernah berhenti berkicau. Dari matahari sebelum terbenam sampai matahari terbenam. Siapa yang bisa betah tinggal dengan perempuan yang banyak oce? Semua mau diatur. Suami diatur, apapun diatur. Maunya sendiri, gak pernah mau dengarkan nasihat yang lain. Kenapa istri berhenti jadi istri? Bukan karena perut kita makin mancung ke depan. Urusan produk cuman berapa persen? 7. Tapi mungkin karena tanganmu selalu main keplak. Engkau gak pernah punya waktu sama keluarga. Kenapa anak berhenti jadi anak? Bukan karena orang tuanya miskin. Bukan karena orangnya tuanya cacat secara fisik, jelek. Tapi mungkin karena orang tua gak pernah punya waktu dengan anak. Jadi urusan keriput karena kita nggak bisa pergi ke Korea untuk bikin operasi plastik. Itu cuma 7%. Urusan cuma perut, kita nggak bisa diet. Kalau perut makin maju terus ke depan, saudaraku, pipi makin pembem ke kiri ke kanan. Itu cuma 7%. Yang penting di sini perlakuan kita kepada keluarga itu jauh lebih penting daripada penampilanmu. Yang mengerti katakan amin.